Hai teman-teman, kembali lagi sama saya Ray Suhedi. Ya, camping itu kalau menurut saya salah satu cara liburan yang cukup murah ya. Kita nggak ngeluarin biaya yang cukup banyak kok untuk camping. Dan mungkin ya, tapi teman-teman masih banyak juga yang masih bingung nih. Kira-kira barang-barang apa aja sih yang kita butuhin buat camping? Kalau dari itu, di kesempatan kali ini aku mau kira-kira ngerekomendasiin barang-barang apa aja sih yang mesti dibawa buat teman-teman camping. Penasaran apa aja? Ikutin terus ya. Oke, jadi video ini saya tujukan buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai camping dan bingung. Kalau misalnya mau mulai camping itu kira-kira mesti beli barang apa aja sih? Maka dari itu urutan barangnya ini akan saya mulai dari yang pertama kali teman-teman harus beli sampai mungkin yang terakhir itu yang sebenarnya ya cuman pelengkap aja nih buat menambah kenyamanan. Dan untuk barang pertama dan yang pastinya adalah tenda. Kenapa sih teman-teman mesti beli tenda aja? Kenapa nggak nyewa aja? Ya coba deh teman-teman pikirin. Teman-teman bisa beli tenda mungkin dengan kisaran harga bahkan ada yang 500.000. Cuman ya mayoritas sekitar 700-an lah. Sedangkan teman-teman kalau nyewa nih misalnya di tempat camping ground, sekali sewa aja teman-teman bisa keluar uang 250.000. Coba bayangin, berarti ya teman-teman cuma 3 kali pergi, teman-teman bakal dapat sebuah tenda baru nih yang bisa teman-teman pakai kapan aja tanpa harus mengeluarkan biaya lagi. Jadi ya kalau menurut saya ya teman-teman harus beli pertama kali itu tendanya ya. Lalu lanjut untuk barang kedua yang penting juga itu adalah kompor nih teman-teman. Nanti akan saya unjukkan ya untuk kompor yang saya gunakan. Ya inilah kompor yang saya gunakan ya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan kompor ini dengan harga sekitar 150 sampai 200-an di toko-toko online kok. Nggak terlalu mahal. Jadi kompornya seperti ini menggunakan bahan bakar gas tabung kecil yang bisa teman-teman beli di minimarket terdekat. Ini juga nggak mahal kok, gasnya cuma sekitar 20 ribuan. Ini bisa digunakan ya kalau untuk camping bisa berhari-hari, bisa berkali-kali camping nih. Nah, jadi dapatnya kalau saya pribadi dapatnya kompor. Ada panci kecil ini bisa saya gunakan untuk masak air, untuk bikin kopi mungkin. Terkadang saya gunakan untuk masak-masak mie instan. Dan juga dapat panci kecil seperti ini nih. Kalau saya sih biasanya panci kecil kayak gini saya gunakan biasanya buat goreng-goreng nih. Entah itu goreng telur atau mungkin saya beli nugget-nugget. Itu biasa saya goreng di panci kecil ini nih. Justru ya hal inilah yang membuat saya bilang camping itu termasuk salah satu cara liburan yang murah nih teman-teman. Karena ya kalau misal teman-teman sudah membeli kompor seperti ini, kan teman-teman cuma cukup bermodalkan biaya masuk camping mungkin sekitar 25 sampai 30 ribuan. Lalu ya teman-teman tinggal beli air mineral, tinggal beli mie instan, mungkin beli kopi. Ya udah, tinggal jalan deh ke camping ground yang teman-teman pengen datengin. Jadi ya saya saranin sih teman-teman bisa coba sendiri deh. Dan untuk barang selanjutnya yang saya rekomendasikan atau barang ketiga itu ya pasti teman-teman harus beli lampu kan. Saya sih biasanya menggunakan lampu yang tipenya di charge gitu nih, karena kadang-kadang kalau untuk tipe-tipe yang baterai itu kadang-kadang saya suka lupa loh untuk membeli baterainya. Jadi ya saya sih lebih percaya untuk lampu-lampu yang dengan tipe-tipe yang bisa di charge nih. Dimana ya kalau misalnya sampai habis pun kalau kita bawa power bank ya teman-teman kan tinggal colokin aja selesai. Kebetulan untuk lampu saya mau rekomendasikan juga nih, teman-teman mungkin bisa ikut juga beli lampu Daula Giri seperti saya nih. Saya kurang tahu tipenya, mungkin nanti akan saya cantumkan di link di bawahnya di deskripsi. Yang saya suka dari lampu ini selain memiliki cahaya putih seperti ini, nah cukup terang juga kan, itu juga ada mode satu lagi seperti ini nih teman-teman. Nah ini yang saya suka. Jadi kayak seolah-olah kayak lampu-lampu zaman dulu nih yang menggunakan dalamnya api nih. Ya untuk nongkrong-nongkrong di luar sambil ngopi, nikmatin udara malam.
Kayaknya sih asik juga nih ya. Oke, barang selanjutnya yang saya rekomendasikan buat teman-teman bawa adalah kasur angin nih. Dimana ya dengan kasur angin seperti ini atau sleeping pad, ya teman-teman bakal lebih nyaman lagi untuk bisa tidur di saat teman-teman ngecamp. Apalagi kalau teman-teman menggunakan seperti saya nih, yaitu Wildfield Kapuas, dimana ini nggak perlu ditiup-tiup atau menggunakan bahan apa-apa. Teman-teman cukup buka bagian sininya dan diinjak-injak seperti ini. Nah, teman-teman cukup injak-injak, ini nanti akan terpompa sendiri nih. Nanti akan coba saya rekam lagi ketika sudah mengembang ya. Dan inilah penampakan sleeping pad Wildfield Kapuas ketika sudah mengembang sempurna nih teman-teman. Ya, kenapa saya cukup merekomendasikan ini adalah satu, ini untuk ketebalannya tuh oke banget loh teman-teman. Jadi ya sudah pasti ya teman-teman bakal lebih nyaman untuk tidur ketika menggunakan sleeping pad ini. Selain itu, untuk bagian kepalanya atau bagian bantal itu juga udah nyaman kok untuk digunakan. Sedangkan ya kalau teman-teman menggunakan sleeping pad yang kayak biasanya yang mungkin lebih murah dari ini, ya teman-teman harus membeli bantal tambahan sih kalau pengen lebih nyaman lagi. Oke, untuk barang kelima ini adalah sebenarnya situasional ya. Kalau teman-teman kebetulan menggunakan tenda yang tidak memiliki teras seperti punya saya, maka barang kelima yang mungkin bisa teman-teman beli adalah fly sheet ini. Ini sih saya dapat cukup murah nih, tapi memang bahannya tidak terlalu tebal. Namun ya karena saya hanya penggunaan ini hanya untuk menambahkan teras saja, sebab tenda saya sudah double layer, maka ya untuk fly sheet ini sih udah cukup banget kok. Terus juga ini juga opsional nih untuk tiang fly sheet, karena ya kalau misalnya teman-teman tidak membeli ini pun, ini teman-teman bisa menggunakan mungkin batang-batang pohon yang ada di dekat-dekat kalian, itu bisa kalian gunakan kok buat tiang fly sheet ini sendiri. Cuma ya kalau teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa beli nih tiang fly sheet seperti ini. Nah, kalau di sini saya hanya menggunakan satu aja, padahal dapatnya sepasang ya, dan saya cuman gunakan nih 3 nih. Jadi dengan ketinggian kurang lebih 150 cm. Ya, jadi pada saat edit saya baru sadar bahwa saya nggak ngebahas tentang meja dan kursinya nih. Ya karena memang 2 barang ini sih sebenarnya bener-bener terakhir lah yang ada di list teman-teman harus beli, karena cuma nambah kenyamanan aja, dan kalau nggak dibeli juga nggak apa-apa loh. Jadi ya untuk kursi yang saya gunakan adalah merek White Seal. Ya saya nggak di endorse, cuman ya karena saya suka sama sleeping padnya, jadi ya saya sekalian aja juga ambil untuk kursinya juga sekalian lah. Ini ya dimensinya sih lumayan besar sih teman-teman, jadi ya plusnya nyaman banget buat dipakai, tapi ya otomatis untuk pada saat packing juga ini cukup makan tempat nih. Lalu untuk mejanya sama mereknya, yang saya suka adalah ini bahannya aluminium nih teman-teman. Jadi kan ya mungkin ada yang plastik, cuma kan kalau misalnya teman-teman sering taruh kompor kan, otomatis kalau beli meja ini, kalau plastik takutnya kan meleleh. Jadi ya teman-teman kalau mau cari meja ya pastiin bahannya jangan yang plastik ya, mendingan aluminium kayak gini. Dan ini juga tuh tinggal dilepas pasangnya gampang kok. Oke, selanjutnya saya coba rekam untuk kondisi pada saat di packing ya. Oke ya teman-teman, ini meja dan kursinya pada saat kita mau packing nih ya. Coba saya kasih untuk juga, jadi biar teman-teman tahu ada gambaran kira-kira makan space seberapa besar sih 2 produk ini. Sebentar ya. Jadi untuk kursinya ini itu packingnya pakai ini, udah dapat yang sananya, nggak terlalu besar kok.
sebesar ini aja. Dan untuk mejanya ini paling gampang sih malah. Nggak terlalu besar kan dua-duanya. Atau ya kalau nggak mau pakai kursi, teman-teman bisa beli gini nih, matras aluminium foil. Jadi ya ini kan tinggal teman-teman buka aja kayak gini. Nah, biar nggak langsung duduk di tanah nih. Jadi ya ini ya kadang ya saya sesuai situasi aja nih penggunaan ini. Kadang di dalam tenda buat alas, oke. Atau ya kadang ya saya taruh buat di depan sih, buat di teras. Jadinya ya kalau saya nggak bawa kursi, ya kita bisa duduk-duduk di sini nih tanpa harus pikirin takut celana kotor. Ya harganya juga murah kok, ini kayaknya nggak nyampe 100.000 kok. Untuk opsi selain ini mungkin bisa juga pakai terpal. Pakai terpal plus minus ya. Satu, soalnya kalau terpal tuh ya agak berat, cuma ya lebih murah dan lebih mudah dicuci kalau untuk terpal. Cuman kalau ini enaknya ya apabila kita taruh di dalam, ya aluminium foil ini ngebantu juga menghindari teman-teman kedinginan nih, karena ya bisa menjaga suhu tubuh itu lebih baik kalau misal aluminium kayak gini nih. Oke, seperti biasa ini motor saya. Jadi untuk barang-barang kayak nesting, lalu kursi, meja, dan segala macamnya nih, kecuali tenda, itu semua saya taruh di sini. Saya pakai duffel bag dari Respiro. Di sini untuk volume ini 40 liter nih teman-teman. Jadi ya bisa muat banyak sih memang. Lalu di sini juga saya kan menggunakan box nih dari Givi E43 NTL yang dimana udah dilengkapi sama cargo netnya nih. Jadi untuk tenda saya taruh gini aja nih. Kira-kira jatuh nggak sih? Harusnya sih aman ya. Apalagi di sini ya saya pakai kayak gini nih. Jadi saya keluarin dulu dari jaring-jaring ini, baru kita pasang. Jadi kan dia kan kalau jatuh masih ketahan sama jaring-jaring ini nih. Nah, kedua sisinya sama nih. Lalu kalau misalnya saya bawa-bawa baju, bawa-bawa segala macam, ya saya masukin ke dalam box ini. Ya kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, tadi ada satu barang yang saya kelupaan ya teman-teman, yaitu adalah windshield nih. Jadi misalnya teman-teman mungkin campingnya di daerah pantai yang banyak anginnya, itu kan kalau nyalain kompor kan bisa mati-mati terus nih kalau terkena angin. Nah teman-teman bisa beli penahan angin seperti ini nih. Nah ini sih sebenarnya saya gunakan biasanya kalau misal anginnya kenceng, tapi nggak di atas meja seperti ini. Saya gunakannya di bawah, karena ya kalau di bawah itu teman-teman bisa nancepin bagian bawahnya ini langsung ke tanah buat tahan. Jadi ya lebih aman, apinya nggak bakal mati-mati terkena angin nih teman-teman kalau menggunakan ini. Oke, kira-kira itulah barang-barang yang saya rekomendasikan. Jadi ya kalau teman-teman yang masih bingung, duh saya mau camping nih, tapi kira-kira beli apa aja ya, dan apa aja yang harus saya beli dulu ya. Ya mungkin teman-teman bisa ngikutin list-list yang tadi saya sebutkan ya. Dan kalau misalnya ada barang-barang yang saya lupa, bisa juga kok komen-komen di bawah ya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.